syaitun pada bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza haka fi nafsika," apabila terasa bimbang sesuatu, ya, fi nafsika syaitun, sesuatu di dalam hatimu, fadahu, maka tinggalkanlah dia. Ini sama seperti hadis Nabi yang berbunyi, "Dan mengayaribuka illa mengayaribuka." Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Artinya di dalam hadis ini Nabi mengajarkan kita, kalau ada sesuatu yang menyebabkan hati kita ragu-ragu untuk melakukan sesuatu, maka tinggalkan. Seperti perkara tentang masalah syubhat. Syubhat ini kan tidak jelas apakah halal atau haram. Kalau seandainya sudah jelas, silakan lakukan. Tetapi kalau belum jelas, ya jangan dilakukan. Ya, meskipun di sini kalau secara hukum ya boleh saja, kalau secara hukum fikih. Ya, cuma kalau untuk kehati-hatian kita, ya seharusnya apa? Yakin dulu apa yang kita lakukan, yakin bahwa ini memang sudah halal buat kita. Ya, contohnya seperti ini. Contohnya perkara syubhat, makanan kita boleh dibagi sama penguasa, orang Cina misalnya. Maka kalau orang Cina tersebut orang kafir, ya, ada kemungkinan dia mengolahnya dengan sesuatu yang diharamkan, itu syubhat. Nah, kita ragu-ragu apakah ini semuanya benda yang halal dimasaknya atau tidak halal, gitu. Maka kalau kita yakin, oh saya ingat sendiri sih dia masak dengan semuanya halal, ya panci-pancinya juga yang memang khusus untuk orang Islam, saya sendiri silakan makan. Cuma kalau kita ragu, bagaimana takut campur pancinya atau kita tidak tahu bumbunya dari apa ini, ya jangan makan. Tapi kalau secara fikih boleh saja sebenarnya. Cuma kalau untuk secara kita pribadi tasawuf, nah ini seharusnya kita hindari. Ya. Maka orang yang meninggalkan hal seperti ini disebutnya warok jadinya. Apa itu warok? Warok itu semuanya terdapat pada meninggalkan sesuatu yang meragukan, menuju sesuatu yang tidak meragukan. Jadinya dengan sifat warok kita ini kita nggak sembarangan memasukkan makanan yang tidak ada kejelasannya halal ataupun haramnya, ya. Maka dalam sebuah ayat ada seorang ulama ketika dia pergi haji, kemudian ditegur, "Pak, kenapa antum tidak mau minum air Zam-Zam? Ini cuma dulu ini, Pak." Kalau seandainya saya membawa timba pertamina air Zam-Zam, maka saya akan minum air Zam-Zam. Karena timbanya ini berasal dari penguasa. Saya nggak tahu timba ini halal atau haram. Kalau saking begitunya tuh nggak mau dia. Bahkan ada orang yang sedang dalam berpergian, kemudian hausnya luar biasa, dan diberikan oleh seorang tentara air minum. Dia minum dan ya. Kemudian mendapati hatinya tersebut keras selama 40 hari.
cerita ya, karena pada suatu hari saya diberikan makanan. Ya saya ngomong saya lapar banget ini. Anak murid saya dengar, lapar ya. Kalau lapar benar kita ambil makanan. Ternyata ini orang ternyata dekat dengan istana, dengan raja. Ya ketika itu ya tinggal ngomong sama raja. Urusannya di kelaparan, bisa nggak ada makanan? Kasih mana itu makanan. Ketika bisa makanan, ya makanannya. Dia tanya, kamu dari mana nih? Dari raja yang ngasih uang. Nah, habis makan ternyata timbul yang namanya syahwat namanya. Maka terjadilah yang namanya hubungan jiwa kepada istrinya. Nah, hasilnya tuh anak tadi. Makanya akhlaknya berbeda dengan saudara-saudaranya. Mulai dari itu saya harus lebih hati-hati lagi kalau memakan makanan yang sebenarnya belum jelas dari mana. Artinya mungkin perilaku anak kita yang kita dididik ya kemasukan saripati yang tidak halal kejelasannya. Artinya jelas halalnya belum jelas gitu. Apakah halal dan bukan atau belum? Ya. Apalagi yang perkara haram, ini paling harus kita jauhi lagi. Yang syubhat saja kita tinggalkan, apalagi perkara yang jelas-jelas haram. Ya. Maka kalau orang yang warok dalam hadis Nabi, rakaatani min nujuri warok, afdalu min alfi rakaatin min muqallidin. Ya, salatnya 2 rakaat seseorang yang warok lebih utama daripada 1000 rakaat dari orang yang mencampurkan segala sesuatu. Ya, artinya orang ibadah dengan warok menjaga halalnya jelas halalnya daripada orang yang ibadah sembrono. Yang penting ini makanan kelihatannya sejauh ini halal, padahal tidak tahu apa ini halal atau enggak. Nah, gitu. Maka itu lebih afdal orang yang ibadahnya mau. Ya, bahkan dibandingkan dengan 1000 rakaat sholat orang yang tidak mau. Ya. Banyak di tengah masyarakat kita ini produk-produk makanan khususnya yang belum jelas akan daripada kehalalannya. Gitu. Ya. Makanya penting akan daripada makanan yang kita makan ini produk halal murni. Kalau memang kelihatan halalnya ya jangan makan. Gitu. Meskipun itu makanan enak lezat. Ya, ini makanan yang belum disahkan oleh yang berhak. Pokoknya kita sama-sama MUI misalnya belum dikatakan halal, jangan makan. Ini yang makan aja. Amal saya itu saya, uang saya. Ya. Kalau gitu aja. Sama dia daripada orang yang bertakwa kalau begitu dia merasa sudah merasa kerja dapat uang kemudian diberi sesuatu mau itu halal nggak halal ya yang penting dia makan aja yang penting enak itu mempengaruhi akan daripada ibadah kita itu tadi bisa mengeraskan hati ya sebab makanan suka apalagi makanannya harus hambar ya, kita harus selektif memang di dalam konsumsi makanan. Ya, kalau yang sekarang nih, jangan sekedar beli, tidak tahu halal dan haramnya namanya. Maka ya mulai hari ini ya kita harus lebih hati-hati lagi ya di dalam ini semuanya. Jadi, iya. Kalau kita merasa bimbang beli dengan orang tersebut. Ini kira orang di masaknya dengan halal juga. Nah, jangan beli enggak gitu ya. Kalau begini bahkan bosan Cina. Nah, kalau Cina mah kalau menurut saya itu pas makan babi. Itu dagang kolak dan masak. Iya. Bungkus itu ya orang kita yang dulu dagang apa begini. Supaya yang dia orang kita itu. Tapi kalau kita punya rasa hati ini mungkin jadi jodoh. Iya, ada keraguan, kali itu ya. Iya, ada kebimbangan. Dan apabila terasa bimbang sesuatu dalam hatimu, maka tinggalkanlah. Jangan dilakukan.
Bahkan kalau kita diundang dalam suatu pesta, ternyata yang ngadainnya orang fasik, bandar judi misalnya, ya, atau orang yang selalu bermaksiat misalnya, maka kalau kita ada keraguan, datang juga ya. Kalau kita datang kan kita makan, minum, ya. Maka ulama mengatakan bukan dosa datang, ya, bukan dosa datang. Takutnya apa yang dia keluarkan di dalam harta tersebut, ya, tadi untuk jamuan pesta tersebut ada perkara yang diharamkan. Dan itu perkara subhat, bagi kita subhat ini. Nah, kita akan tahu apakah dia semua yang memenuhi ketentuan halal atau tidaknya. Itu perhati-hatian, ya. Tapi kalau datang silakan saja, itu bukan masalah. Oke, itu tidak adanya perkara yang menimbulkan kemaksiatan. Gitu. Cuma kalau kita hati-hati, tahu nih orang siapa modelnya, kita harus kalau kita mau meninggalkan ya tinggal saja. Ya datang kapan? Selesai acara, gitu ya. Agar kita tidak merasa enak kalau makan sampai itu enak. Ya. Jadi itu untuk perhatian kita. Jadi di dalam perkara yang membuat kita bimbang, ya kita seharusnya ya kita tinggalkan itu semuanya. Ya. Jadi apapun yang masuk dalam diri kita ini harus jelas-jelas dari usaha kita yang halal dan makanan tersebut memang sudah dikatakan halal. Mendekati tahun pemilihan, ya, ini harus kita memang hati-hati. Kalau yang dikasih berupa uang, ya, kalau kita bisa gunakan selain untuk makanan, silakan saja. Nantinya kalau sembako ini kan artinya buat makan. Nah di situ ada subhat memang. Kalau kita untuk hati-hati, untuk kita nih, kita udah belajar begini. Untuk hati-hati buat diri kita dan keluarga, kalau semua jangan ambil. Ya kalau tidak